Seperti yang baru-baru ini banyak beredar di aplikasi Threads yang mana DC-nya membuat news di Detik News untuk orang yang dia cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang merajalela teror DC pinjol mempermalukan kita di medsos. Nah, seperti apa itu informasinya dan bagaimana cara kita menghindari dan menghadapinya ini? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya update dari seorang teman untuk wilayah Jabodetabek, yang mana dia punya pengalaman waktu itu diteror oleh pinjol Shopee yang didatangin DC-nya lebih dari satu orang. Nah, kita baca dulu infonya ya. Tapi Shopee, aku didatangin DC tahun 2023 kak. Astaga, itu DC-nya bawa se-RT Ambon semua. Ada 7 motor, 1 motor 2 orang. Di Shopee aku pinjam 10 juta dan DC-nya nungguin dari pagi sampai sore. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Shopee udah ampun-ampun sih kak, paling barbar. Nah, saya sampaikannya kalau untuk Shopee di tahun 2023 itu emang iya teman-teman. Apalagi untuk tahun 2022 itu di masa puncak-puncaknya ya. Itu emang iya DC-nya arogan banyak sekali. Tapi setelah masuk tahun 2024 Shopee collapse, itu mulai sudah tidak lagi DC. Mulai sudah pelan-pelan tidak lagi DC. Nah, naiknya DC lagi itu di pertengahan tahun 2025. Setelah mereka banyak penjualan dan ini itu banyak juga yang galbay, akhirnya muncullah pihak ketiga dan itu pun bayaran ke orang-orang yang hanya di sekitaran Jakarta saja. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi ini berlaku mungkin di tahun 2022-2023. Nah, saya sampaikan kepada teman saya ini di tahun 2024 sendiri pun pinjolnya sudah mulai banyak sekali pengurangan dan DC itu sudah mulai banyak sekali yang dipecatin. Nah, tahun 2025 itu pun di pertengahan tahun itu baru muncul lagi DC bayaran ataupun DC pihak ketiga, dan ini didatangin hanya satu orang, nggak banyak-banyak seperti dulu. Jadi kalau kalian punya pengalaman bahwa kalian pernah datangin DC 1 atau 2 orang lebih dan menunggui kalian, itu bisa jadi terjadi tahun-tahun lalu. Kalaupun ada terjadi di tahun ini, saya yakin itu pinjolnya dari pinjol yang pembiayaannya besar. Contoh seperti Kredivo dan juga Tunaiko. Seperti cerita teman kita baru-baru ini, Bang izin cerita ya, kemarin malam aku didatangin FC Tunaiko. Mereka datang berempat rame-rame bawa surat tagihan tertera 8 juta sekian, tapi tagihan di aplikasi itu 5 juta. Mereka kasih waktu sampai tanggal 25 besok buat lunasin. Kalau enggak mereka bakal datang rame-rame buat kesini sama RT RW juga. Nah, ini benar atau tidak ya Bang? Jawabannya kalau mereka datang bareng sama RT RW itu hoax. Tapi kalau mereka datang rame-rame berempat bawa surat tagihan 8 juta, perlu diperhatikan lagi surat itu harus atas nama kalian. Bisa jadi DC gadungan aja yang memang mau menakut-nakutin kalian. Seperti itu ya. Nah, kalau yang ini saya percaya teman-teman ya, karena memang untuk yang galbay di pinjol-pinjol besar seperti HCI ataupun Kredit Pintar ataupun Tunaiko atau Kredivo, memang dia kadang-kadang DC-nya bergerombol, tapi tidak banyak. Itu hanya di wilayah Jakarta saja. Untuk wilayah lain itu tidak ada, paling hanya satu orang, itu pun pinjol bayaran saja ataupun pinjol pihak ketiga. Jadi kalau seandainya kalian dapatkan info dari seorang teman begini, pastikan dulu dia posisinya di mana. Pastikan dulu hutangnya berapa. Kalau kalian yakin hutang saya cuma sekian, di bawah dari 1 juta ataupun di bawah dari 10 juta, terus saya tinggal di daerah terpencil, insya Allah masih aman. Jadi jangan samakan posisi kalian saat ini dengan posisi teman kalian, pasti berbeda. Karena yang di Jakarta sendiri pun itu tidak semua datangin DC, beda-beda. Ada yang sudah 8 bulan gak datangin DC padahal dia galbay di Kredivo, ada yang udah hampir tahunan galbay di Indodana padahal dia di Jakarta itu tidak datangin sama DC. Jadi kita tinggal mengkondisikan diri kita saja, selagi masih aman lanjut saja terus untuk galbay. Yang penting kalian perbaiki pelan-pelan kehidupan kalian, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi banyak sekali yang ngadu ke saya, Mbak saya dipermalukan di grup-grup Facebook, Mbak saya dipermalukan di media sosial ini, Mbak saya di tag, Mbak di TikTok, Mbak dan segala macamnya. Saya dibuat dalam satu grup, itu grup-grup orang yang galbay. Seperti yang baru-baru ini banyak beredar di aplikasi Threads yang mana DC-nya membuat news di Detik News untuk orang yang dia cari, yaitu orang yang galbay. Tapi setelah banyak orang yang komen, ternyata aplikasi ini
Detik News tersebut itu tidak ada dibuat dimanapun, hanya dibuat dia pribadi, terus dia cantumkan di tweet biar orang lain membaca. Tetapi karena banyak yang menyerang akunnya, akhirnya akun ini hilang. Tapi sempat ada beberapa orang yang men-screenshot kata-kata dari DC tersebut. Di Facebook sendiri pun juga banyak orang yang merasa disebarluaskan di grup-grup tertentu. Contohnya ini, baru aja ada orang brengsek nyebarin foto gue di FB. Gimana nih bro solusinya? Nah, langsung disebarkan melalui grup-grup tertentu dan di media sosial diposting. Ada juga yang di TikTok, tapi lupa saya untuk screenshot teman-teman ya. Nah, kalau udah model seperti ini kita harus apa? Apakah ini akan hilang sendiri ataukah kita biarin ataukah kita lapor kepada OJK? Selain kita harus galbay, pasti kan ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan, karena pasti kalau udah disebar data seperti ini kita pasti akan shock, pasti kita akan nge-freeze ataupun pasti kita akan kebingungan seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk yang model seperti ini ya teman-teman ya, perlu perhatikan. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa kalau udah di grup-grup Facebook seperti ini ataupun di grup TikTok, tenang saja, karena tidak berapa lama ini akan dihapus oleh admin dari grup tersebut, seperti komenan teman ini. Nanti juga dihapus lagi kok, itu juga nih KTP lu disensor. Dia juga sebenarnya takut cuy, ngeser-ngeser gitu, takut kena UU perlindungan data pribadi. Kalau dilaporin nanti hutang dianggap lunas, nggak akan masuk ke OJK. Intinya lu santai, nggak usah panik. Banyak orang bundir karena panik, nekat maling dan lain-lain. Jangan panik, santai aja. Ada uang bayar, nggak ada uang santai. Gue galbay 16 APK dari tahun 2023, total 43 juta termasuk paylater. Nah, ini saya setuju sekali dengan konsepnya. Jangan panik. Kalau udah panik pasti kalian akan nekat. Karena apa? Kalau udah ngeser-ngeser seperti itu, sebenarnya Decia sendiri takut gak akan berapa lama dia akan hapus akunnya itu ataupun akan hapus postingannya itu. Yakinlah, dan itu sudah banyak sekali yang mengakuinya. Nah, itu dia teman-temannya, benar sekali ya, karena pemilik grup kok pasti juga akan risih dengan tagihan-tagihan seperti ini, dan bisa jadi akun tersebut juga akan diblokir oleh mereka. Itu yang pertama yang harus kalian ketahui. Terus lagi lanjut, ketika kalian mendapatkan yang model seperti ini, cukup diam saja. Diam saja, tidak usah banyak tingkah, tidak usah langsung kalian DM orangnya, tidak usah. Kalian biarkan saja. Ya, kalau bisa kalian kunci akun kalian sesegera mungkin, biar kalau seandainya nama kalian di tag, orang itu mau datang ke tempat kalian, akun kalian sudah terkunci. Nanti beberapa saat ataupun beberapa hari kemudian, itu postingan pasti sudah akan hilang. Kalau memang seandainya tidak hilang, kalian bisa DM dari grup-grup yang ada di media sosial itu untuk segera hapus postingan tersebut. Karena sampaikan data saya digunakan oleh orang lain dan sekarang DC menagih kepada saya. Sampaikan seperti itu dan pastinya akan segera dihapus. Udah banyak kok kejadian dan banyak yang membenarkan tentang hal ini. Terutama lagi untuk yang di TikTok. Untuk yang di TikTok langsung hubungi admin TikToknya saja. Sudah banyak yang melakukannya dan banyak sekali akun-akun seperti ini yang diblokir oleh admin TikToknya. Lanjut lagi, jangan buru-buru bayar dalam waktu sesegera mungkin. Ini selalu saya sampaikan ya, karena untuk mengingatkan kalian lagi. Karena kalau langsung kalian bayarkan, otomatis saya sampaikan sekali lagi, saya ingatkan, kalian akan dijadikan target selanjutnya. Ya, karena kalian sudah masuk pancingan mereka, karena ancaman mereka masuk ke dalam otak kalian, karena kalian takut untuk diancam-ancam. Tuh, ya, karena sudah banyak sekali nih teman yang curhat ke saya, Mbak DC-nya datang lagi, Mbak DC datang lagi. Terus saya sampaikan, kemarin waktu datang DC pertama kamu ngapain? Apakah kamu langsung segera mungkin langsung membayar? Jawabannya iya Mbak, karena saya takut nanti besok dia datang lagi. Ternyata benar datang lagi. Nah, saya bilang karena kamu membayarkannya sesegera mungkin, itulah yang membuat DC menjadikan kamu target. Kamulah target dia biar dia bisa dapat gajian lagi nanti setiap bulan. Seperti itu jangan kalian lakukan. Kasih jeda banyak ya, berminggu-minggu, biar nanti DC-nya bisa mencari orang lain lagi untuk target dia. Ingat, itu aja kuncinya DC, biar dia tidak terlewat ke tempat kalian. Ya, nanti kalau dia bilang nanti sebar data Mbak, udah konsepnya kita sebar data itu sama dengan lunas. Udah banyak kok DC yang tahu seperti ini. DC juga udah banyak kok yang dibekali dengan UU ITE. Bahkan banyak DC yang ketika kita laporkan ya ke pinjolnya karena sudah sebar data, banyak DC yang dipecat. Sama seperti yang selanjutnya ini saya sarankan, jika kalian mendapatkan yang seperti ini, screenshot akunnya
fotonya di screenshot, terus kalian sampaikan, saya dipermalukan oleh pin DC ini dari pinjol kalian karena saya tahu saya cuma galbay di tempat kalian. Saya laporkan kepada ojek, ini adalah kena pasal UU ITE, dan saya sampaikan bahwa saya tidak akan diam dengan kelakuan DC seperti ini. Sampaikan seperti itu saja, mengancam pinjolnya. Agar apa? Biar DC-nya berhenti. Udah banyak DC yang dipecatin, bahkan DC sekarang sudah banyak menyambi sebagai joki, banyak ya. Jadi buat kalian yang kena spam-spam seperti ini, jangan buru-buru ketakutan, jangan buru-buru melakukan apapun. Jadi jangan khawatir untuk galbay, lanjut saja untuk galbay sekalipun DC merajalela di media sosial. Ingat, bukan kalian saja yang galbay, banyak sekali, dan banyak sekali orang sudah mengerti tentang konsep galbay. Bahkan banyak orang yang sudah mulai beranikan diri untuk menunjukkan dirinya bahwa saya galbay untuk lebih baik lagi. Nah itu sekarang teman-teman ya, selagi masih aman untuk galbay, lanjutkan. Selagi posisi kita masih menjadi perdata, lanjutkan terus, dan jangan pernah pantang mundur untuk berbuat lebih baik lagi, gitu ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi. Nah akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.